gastrulasi, neurulasi, tapi tidak terlalu tampak hasil akhirnya itu seperti apa. Kalau tadi kan ada pertanyaan terkait gastrulasi, hasil akhirnya apa? Tiga lapisan Embrional, ektoderm, mesoderm, endoderm. Nah, kalau kemarin di kata ada, kita bisa lihat mana ekto mana meso. Di sini tidak ada. Gitu. Jadi kita nanti sambil melihat ini sambil dilihat kira-kira ekto, meso, endo pada manusia itu letaknya seperti apa. Harusnya sama ya, ekto yang di luar, di tengah apa? Meso. Dalam endo. Jadi di situ nanti tidak terlalu tampak. Kemudian pada berapa fetus juga seperti itu. Ternyata yang bulan ke-8 dan ke-9 tidak ada, hanya dari bulan pertama sampai bulan ke-7. Jadi nanti cukup gambarnya tetap 7 itu di foto, kemudian nanti di pembahasan tetap kalian kasih bulan ke-8 itu fetus seperti apa, bulan ke-9 fetus seperti apa. Kemudian yang ini lebih simple karena ini hanya untuk intro saja, tapi tetap di foto ya. Jadi kabar baiknya untuk hari ini tidak ada yang digambar. Jadi semuanya di foto. Di print ya. Dengan catatan semuanya mendengarkan, kemudian harapannya karena kan tidak ada yang digambar, jadi kalian bisa ada banyak waktu untuk menambah pembahasan. Spermanya lucu. Melihat kembali video yang di record teman-teman kalian supaya nanti ketika mau ACC Labsem tidak ada lagi kesalahan major. Gitu ya. Kesalahan major dalam ini apa ya, kemarin ini apa. Jadi nggak ada yang salah. Jadi dari awal sudah 90% benar. Bisa dipahami ya? Oke, yang pertama kita mulai. Bismillah, semoga dimudahkan. Amin. Nomor 1 itu ada pertanyaan di mana lokasi terjadinya fertilisasi. Ovidum anterior. Ovida bagian anterior. Kita amati yang ini dulu ya, sisi ini dulu. Ovida anterior itu di bagian mana? Ini atau ini? Lucu. Ini ya. Jadi ovida anterior itu di sini. Ini ovum ya. Ovum ketika dia ovulasi, mengovulasikan sel telur tipe apa? Oosit sekunder. Oosit sekunder metafase 2. Dia keluar ditangkap oleh Fimbre. Fimbre di sini ditangkap, kemudian nanti dia akan bergerak secara pasif. Jadi dia kan tidak bisa bergerak sendiri, kecuali sperma kan punya flagel yang motil. Jadi oosit sekunder metafase 2 itu geraknya dibantu oleh struktur silia di dalam oviduct atau tuba Fallopinya. Jadi kalau kalian pernah lihat orang yang dilempar-lempar ketika konser, kayak gitu ya, silia itu orang-orangnya itu. Gitu ya. Di sini ya, oosit sekunder metafase 2. Ketika dia bertemu sperma, kemudian ada yang namanya penetrasi, oosit sekunder metafase 2 itu akan menjadi apa? Zigot. Tambah gede. Ini ya, oosit sekunder metafase 2 itu nanti kalau semisal sudah ada penetrasi sperma seperti ini ya, masuk, maka dia akan jadi apa? Jadi orang. Penetrasi. Iya. Ini akan jadi apa? Oke, kan dulu sudah pernah saya tanyakan atau mungkin Rini ya yang menjelaskan, apakah di sini untuk para wanita yang belum menikah dan belum pernah berhubungan intim itu pernah punya ovum yang matang? Tidak. Jadi kalau sudah ada penetrasi sperma, oosit sekunder metafase 2 ini jadi apa? Ovum. Ovum ya, ovum yang matang. Ovum, sebelum ke ovum, ingat-ingat untuk bagian yang oogenesis yang belakangannya adatif. Ootit. Sperma itu ya apa ya? Diserbu. Oke, perhatikan. Jadi ketika ada penetrasi sperma ya, sperma masuk, ootit sekunder metafase 2 berubah jadi ootit dulu, barulah nanti ootit akan berubah menjadi Ovum. Jadi konsep terkait dengan oogenesis ini jangan dilupakan. Yang sebelah sana. Tapi kalau misalnya yang perempuan yang belum berhubungan intim cuma yang maksudnya berhubungan intim sampai ada fertilisasi ya. Tapi kalau misalkan dia tidak sampai fertilisasi ya tetap yang diovulasikan itu adalah Oh sih.
ada banyak kasus ya, maksudnya fertilisasinya berhasil, tapi mungkin karena rahimnya yang kurang kuat dan lain sebagainya, akhirnya tidak ada implantasi, tidak ada hamil. Ya, kalau kan apa? Salah satu tanda, bukan salah satu tanda sih. Wanita dikatakan hamil secara klinis itu hormon chorionic gonadotropin. Jadi kalau ibu hamil itu dia pasti punya hormon chorionic gonadotropin. Makanya kenapa ketika tes PEG dimasukkan ke urin itu nanti bisa garis visual. Nah, makanya kalau semisalkan hari ini berbuat ya pertama kali misal malam pertama, besoknya langsung cek kok nggak negatif, kok nggak garis 2 ya nggak apa-apa. Ya memang seperti itu. Tapi kalau tiba-tiba garis 2 ya itu punyanya siapa ya? Iya. Dan hari itu jangan tradisinya. Kan siapa tahu ya. Jadi teorinya itu tidak bisa ya. Harus menunggu 1 minggu sampai 9 hari baru bisa. Jadi nggak bisa sih salah pilih. Oke ini ya. Ingat-ingat kenapa saya harus cross check terkait dengan konsep kalian dulu terkait ini, karena nanti kalau sudah masuk ke dalam peraga itu, di peraga ini justru bukan yang pertama itu tidak langsung ke tahap morulasi, tapi di sini yang ada kayak pencetan tombol di atas ini. Nah ini tuh badan polar. Jadi kalau kalian tidak paham terkait dengan habis dari oogonium terjadi meiosis 1, ada apa itu? Oosit primer. Oosit primer melalui meiosis 2 jadi apa? Sekunder. Badan polar. Kalau kalian nggak paham konsep itu, kalian bingung. Ini titik-titik itu apa? Ya kayak tombol. Nah ini adalah oosit sekunder ya dengan 1 badan polar. Iya. Jadi kalian harus tetap ingat terkait itu, jangan dilupakan. Itu kita pelan-pelan aja sambil flashback gitu ya. Karena di sini justru yang tekankan pada peraga itu bukan pada morulasi awalnya, tapi mulai dari oogenesisnya. Ada pertanyaan kan ini kalau misalkan manusia kan seru ya, karena kan ada relasinya dengan Iya. kehamilan dan lain sebagainya. Punya kita. Jadi itu kalau yang dari kemarin saya jelaskan di kelas kemarin itu selesainya lama karena pertanyaannya terlalu banyak. Jadi pertanyaannya kita keep dulu di akhir. Nggak apa-apa, kita nanti diskusi terkait medis dan lain sebagainya, tapi konsep ini kita selesaikan dulu gitu ya, biar cepat. Sar 30 kan. Kemudian tipe sel telur yang diovulasikan tadi udah ya, sekunder, metafase 2. Lalu apa sih yang dimaksud dengan fertilisasi? Pembuahan. Apa yang dibuah? Siapa yang membuahi? Ovum dibuahin. Pembuahan, oosit sekunder, metafase Oh iya. 2 oleh sel Sperma. Kalau fusi apa? Penggabungan atau peleburan antara 2 inti ya, inti atau pronukleusnya dari sperma bertemu dengan pronukleus dari oosit sekunder metafase. Nah, nanti juga sama nomor 5 itu berkaitan erat dengan proses implantasi dan plasentasi. Sebenarnya materi implantasi dan plasentasi itu nanti ada sendiri 2 minggu setelah ini. Tapi hari ini kita mention dikit-dikit aja, karena kan memang mau nggak mau kita harus ada pembahasan terkait itu. Kalau enggak nanti makin bingung. Nomor 6, pahami istilah-istilah tertentu seperti blastokista ya, dan lain sebagainya. Itu udah di-mention Budani waktu live ya. Blastula pada manusia namanya blastokista. Kenapa kira-kira kok namanya blastokista? Karena berbentuk spiral. Oke, nanti kita buktikan ya apakah benar bentuknya seperti kista. Oke, tadi di sini kalau semisalkan sudah ada pembuahan maka dia zigot ya, hasilnya zigot akan menggelinding gitu ya, semakin mendekati endometrium atau uterus. Nah pertanyaannya, kalau semisalkan sperma ini tidak ada, lalu oosit sekunder metafase 2 itu terus bergerak ke sini, apakah oosit sekunder metafase 2 itu nanti yang tidak terfertilisasi akan menyentuh endometrium atau uterus? Tidak. Jadi menghilangnya atau terdegradasinya tetap di sini, di oviduct anterior. Jadi tidak pernah akan menyentuh bagian uterus atau rahim ini. Tapi kenapa kok ada peluruhan? Kok tetap ada peluruhan? Kan mungkin beberapa dari kalian membayangkannya karena ada oosit sekunder metafase 2 yang menempel pada salah satu dinding endometrium kanan atau kiri, makanya semuanya akan meluruh, ikut meluruh. Padahal bukan seperti itu. Ingat-ingat bahwa ketika ovulasi sudah terjadi, beberapa waktu setelahnya kan apa hormon yang menurun?
progesteron dan estrogen ya. Karena tidak ada kehamilan, maka dua hormon itu akan menurun, otomatis endometriumnya juga akan luruh. Karena ini bisa bertahan, endometrium itu bisa bertahan akibat adanya hormon progesteron dan estrogen. Kalau dia menurun ya otomatis akan luruh gitu, dia tidak menebal lagi. Kecuali nanti kalau terjadi implantasi seperti ini ya beda lagi, progesteron estrogen akan mempertebal. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Kalau kemarin pada mencit betina setelah dikawini itu muncul apa? Vaginal plak. Nah, vaginal plak itu kan keras sekali ya. Iya. Seperti bukan nggak sekali banget ya, tapi kayak lilin gitu loh, padat gitu. Ternyata pada wanita manusia itu ada, tapi munculnya tidak setelah berhubungan intim atau seksual. Oh ya, disclaimer dulu karena ini kan kita membahasnya tentang reproduksi, apalagi reproduksi manusia. Jadi mungkin ada istilah-istilah tertentu yang biasanya dinilai ambigu, tapi di sini kita netralkan gitu ya, karena untuk pendidikan. Nanti kalau kalian di luar forum ya, silakan dikondisikan. Iya. Ini kan vagina. Ini vagina ya. Atas ini adalah serviks. Ya makanya kenapa kok ada kanker serviks, kanker vagina, beda tempat soalnya. Yang kanker vagina di sini, kanker serviks ya ini. Ya, ini serviks, ini vagina. Kalau sudah ada kehamilan, baru akan muncul namanya cervical mucus plak. Enggak kelihatan ya? Lumayan berat sih. Enggak apa-apa. Strong. Ini ya, cervical Mucus plak. Tapi dia bentuknya lendir ya, lendir yang lumayan tebal, bukan lendir-lendir biasa seperti mohon maaf keputihan atau apa. Beda, karena kalau keputihan kan dia ya mungkin kental, ada yang kental, ada yang tidak. Tapi kalau ini dia lebih padat lagi, tapi dia bukan yang padat kayak lilin pada vaginal plak. Dia tebal aja, menebal. Namanya cervical mucus plak, dan ini akan menghilang atau akan keluar dari serviks menuju ke vagina ketika ibu itu sudah mulai pembukaan, mulai mau melahirkan. Nah, mungkin ibu-ibu yang tidak tahu terkait dengan ilmu ini mengiranya itu hanyalah keputihan gitu ya. Tapi kalau misalkan bisa searching gitu ya, lihat cervical mucus plak in human itu ada, biasanya itu lebih kelihatan lebih jelas. Kalau keputihan di tisu kan tidak ada bentuknya ya, sudah kan ya. Kalau ini akan lebih jelas dan warnanya putih kecoklatan, putih keping-pingan dan tidak berbau. Kalau keputihan kan cenderung berbau. Biar kelihatan ya ini di bawah. Oke. Tadi kalau misalkan zigot sudah terbentuk ya setelah fertilisasi akan mengalami proses perubahan atau perkembangan menjadi apa? Perubahan lah, jangan perkembangan. Morula. Jadi morula memasuki tahap apa? Pembelahan. Oh ya, cleavage. Ya, yuk. Morula, morula yang ini kalau udah mau Anggap ini rapi gitu ya. Terus, nah tadi kan sudah terbentuk morula. Morula itu artinya apa sih? Bola kompak, celah. Jadi karena proses pembelahan selnya itu terlalu cepat, otomatis dia tidak sempat untuk berkembang atau berubah ukuran. Jadi dia menjadi bola-bola kompak yang ukurannya tetap sama, tapi jumlah blastomernya itu akan bertambah terus. Dari sini morula itu akan berjalan gitu ya, bergerak menggelinding ke arah uterus. Kalian kalau menopause kemarin gimana, Rek? Pilih-pilih atau tidak? Pilih ya. Pilih nggak mau di tempat yang tidak enak gitu ya. Sama morula ini nanti sebelum terjadi implantasi dia akan melayang-layang di uterus ini ya. Untuk memutuskan gitu ya, cari tempat mana mau di endometrium kanan atau kiri. Itu tempat terjadinya implantasi. Jadi nanti kehamilan itu implantasinya bisa di sini, bisa di sini. Ya, terserah dia, ya, terserah morulanya. Jadi morula itu nanti akan tetap di sini, melayang-layang gitu ya, selama beberapa saat. Dan nanti ada suatu struktur namanya, bukan struktur sih, komponen gitu ya, yang disekresikan oleh uterus, namanya adalah uterine milk, bukan ultramilk. Kalau ultramilk untuk manusia dewasa,
Kalau kita dulu ketika masih jadi morula kita minumnya uterine milk. Apa fungsinya? Menutrisi. Menutrisi Morula. uterine milk. Milk itu kan untuk menutrisi. Morula. Nanti kalau sudah barula, misal kita anggap aja morula ini akan menempel pada sisi endometrium kanan di sini. Nah, ketika sudah menempel seperti ini, barulah masuk ke Blastula. blastulasi. C-nya jangan dilupakan. Kalau proses itu pasti blastulasi, morulasi, blastulasi. Tapi kalau hasil Blastula. Nah, kalau sudah menempel seperti ini baru masuk yang namanya blastulasi. Menghasilkan apa? Blastosis. Blastosis. Karena dia atau blastokista atau blastokis. Nah, ini kan proses awal dari implantasi ya. Proses awal implantasi dia masuk, dia menggerus yang namanya endometrium ibu ya, harus digerus. Harus digerus karena kalau misalkan pada manusia, bukan misalkan ya, tapi memang endometriumnya itu embrionya, bakal embrionya itu harus tertanam di dalam endometrium. Jadi harus tenggelam kayak dikubur gitu. Kalau pada mamalia lain ada yang cuma menempel seperti ini, kemudian bisa langsung berkembang jadi fetus dan lain sebagainya. Ada yang cuma setengah. Itu nanti macam-macam implantasi kan banyak. Kalau manusia itu implantasinya yang tertanam sempurna. Ada yang seperti ini saja udah bisa jadi embrio. Ada yang dia setengah, harus masuk setengah gini baru bisa jadi embrio. Ada yang benar-benar tertanam seperti ini baru dia bisa jadi embrio. Nah, manusia yang ini yang tertanam. Oke. Nah, ketika dia terjadi implantasi seperti ini, penggerusan, itu mulai muncul yang namanya hormon HCG tadi, hormon chorionic gonadotropin, dan itu terjadi pada minggu pertama atau hari ke-9 setelah fertilisasi. Makanya kenapa baru bisa pakai tes PEG. Gitu, karena ada penggerusan ya. Adanya penggerusan ini nanti HCG muncul, baru nanti urinnya mengandung HCG. Selama dia belum ada implantasi yang menggerus endometrium ibu ini, maka HCG tidak akan pernah ditemukan dan tidak dinyatakan secara klinis hamil. Aman ya sampai sini ya? Itu. Oke. Kemudian ini untuk skema secara general, mulai dari yang bulan pertama atau hari pertama ini zigot. Ya. Makanya kalau newborn, ada Newborn. yang baru lahir, dia itu kan kalau tidur atau kalau digendong suka meringkuk seperti ini ya. Iya. Dia merasa masih ada di dalam Kandungan. kandungan. Iya, adik. Oh, nggak bisa ini. Nggak bisa, Mbak. Oke, ini tadi ya. Kemudian ini okulasi, oosit dan sebagainya bisa dilihat day4, day3, day4. Nah, itu ada metafase 2. Lokasinya oviduct anterior, terjadi fusi, hasilnya zigot 2N dan memasuki embryogenesis yang pertama modulasi. Nah, nukleus pada sperma dan ovum karena masih N itu dikatakan pronukleus. Ya, kalau 2N itu dia namanya nukleus. Kita 2N apa N? 2N. Tapi sel kelamin kita masing-masing dia N. Kemudian ada morulasi atau cleavage ya. Terbentuknya 3 hari setelah fertilisasi. Tipe pembelahannya sama dengan kata kemarin, duodoplastik rotasi ional. Jadi dia menyeluruh dari kutub animal ke Di Ini nanti vegetal. bisa kalian lihat sendiri yang pojok sana proses perubahan morula menjadi blastokis. Seingat saya itu dia animasi real ya. Jadi ada kayak in vitro fertilization, jadi di dalam lab difertilisasi kayak hasil bayi tabung. Jadi kan ovumnya itu diambil kemudian difertilisasikan dengan spermanya bapak di dalam suatu lab lalu diamati di bawah mikroskop. Itu ternyata hasilnya zigot itu nanti akan membelah menjadi morulasi atau menjadi morula. Kalau sekarang nanti kebanyakan yang dibahas ya. Soalnya belum. Ini blastulasi, blastokista atau blastokis. 3 bagiannya ini tadi ada yang salah.
waktu di pretest? Tidak. So, nah yang membuat dia bentuknya seperti kista itu yang ini, ya, yang ICM. Ya, ini universal mass-nya yang ini. Blastosol ini, yang ini trophoblast. Ya, universal mass atau embryoblastnya yang ini. Nah, kan ini mirip ya seperti kista ya, ke dalam gitu, tonjolan ke dalam. Makanya dinamakan sebagai blastokista. Hasil ya dari hasil di lab untuk cells hours 58, 107, so 60. Ada di jurnal ya, yang pasti sih ini bukan dari Malang. Masalahnya ya. Ini tahapan granulasi. Oke, sebelum ke sini sembari kita ke sini ya. Jadi sekali running aja. Oke. Di sini tulisannya nomor 1 di sini adalah mature egg cell. Kelihatan ya enggak? Di sini kelihatan enggak? Semuanya. Kelihatan. Soalnya kalau ke sini nanti ketutupan yang lain. Oke, ini fase pertama. Ini adalah oosit apa tadi? Sekunder. Oosit sekunder, metafase 2 ya ini. Kemudian ini adalah badan polar. Badan polar hasil dari apa? Meiosis 1. Nah, atau gini aja. Ini nanti kalian tunjukkan secara keseluruhan adalah oosit sekunder, metafase 2 atau oosit sekunder gitu aja boleh. Ini pronukleus oosit sekunder. Yang ini adalah badan polar dari oosit primer. Ya, karena kan dia hasilnya dari pembelahan meiosis 2 oosit primer. Harus ada keterangan gitu. Kenapa Kak? Karena di sini nanti ada yang beda warna. Beda warna ini berbeda sumber. Seperti itu. Ya. Ini badan polar dari oosit primer. Ini adalah oosit sekunder metafase 2. Ini fase oogenesis meiosis 1. Yang ini fase apa? Fertilisasi dalam kurung Penetrasi. karena dia belum terjadi fusi ya, dia masih sendiri-sendiri. Dilihat kalau sudah terjadi fusi ya. Berarti di sini kalau sudah terjadi fusi jadi apa? Ootit. Berarti yang ini kita namai dengan Ootit. Ini ootit, ini pronukleusnya ootit. Ootit. Kemudian ini apa? Sperma. Dua ini adalah badan polar dari badan polar dari oosit primer. Kalau ini badan polar dari oosit sekunder. Itulah kenapa di sini ada 3 badan polar yang nantinya akan terdegradasi dengan sendirinya. Ya. Kita ulang ya, ini apa? Ootit. Pronukleus. Ootit. Sperma. Badan polar dari oosit primer sekunder. Ingat yang dari primer itu menghasilkan cuma 2 ya. Iya. Itu ada panah ke bawah, 2 badan polar aja. Yang ini oosit sekunder cuma 1 badan Polar. Nanti bingung ini apa Kak? Nah ini dia juga penetrasi mau fusi ya, tapi belum terjadi fusi. Ini apa berarti? Oosit sekunder. Ootit. Ini ootit, kemudian ini Badan polar oosit primer. Nah ini dia pronukleus dari ootit. Yang ini karena ada hijau-hijaunya dia pronukleus dari Jantan. Nah, di sini sudah terjadi apa? Fusi. Sudah terjadi fusi, maka ini namanya Ovum. Ya, ini ovum. Ini apa? Badan polar oosit primer. Badan polar oosit sekunder. Nah, ini nanti ditunjukkan saja fusi dari pronukleus jantan dan Tina. ini sudah fusi dengan sempurna. Di sini seharusnya udah zigot ya, tapi badan polarnya kan masih ada. Jadi di sini tetap ditunjukkan sebagai ovum. Ovum berapa N? 2N. Ovum yang pink apa? Badan oosit primer sekunder.
ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 bulatan ini. Dia yang oosit sekunder metafase 2 cuma yang ini ya. Yang ootit hanya yang ini. Yang ini sudah Ovum. Kemudian yang bulat-bulat ini adalah badan Polar. Nah, di sini seharusnya kan kita bisa lihat zigot dulu ya, kayak yang di pembelahan kata kan ada zigot. Iya. Di sini langsung ada Morula. Ya, jadi bukan bentuknya zigot. Ini morula pembelahan Pertama. Berarti dia sudah fase apa? Lasi. Bidang pembelahan pertamanya apa kemarin kalau dia di tengah? Meridional. Kemudian bidang pembelahan keduanya kalau seperti ini dia meridional tegak lurus bidang Pembelahan pertama. berapa blastomer? 4. Kalau ini berapa blastomer? 2. Kalau pada petunjuk praktikum morula pada manusia berapa blastomer? 16. Kalau di sini dia lebih ya. 16 ini kayak anggur ya. Iya. Dan sekali seperti ini. Kalau sudah seperti ini ya, dia akan melayang-layang kemana tadi? Uterus. Dinutrisi oleh Uterine milk. sampai nanti dia akan Endometrium. ini ya pakai ini. Nah di sini sudah jadi blastulasi awal. Berarti tanda dari blastulasi awal itu apa? Terbentuk 3 bagian. Yang ini apa? Trophoblast. Blastosa. Inner cell. Blastosa. Kemudian karena pengertian implantasi pada manusia itu adalah tertanamnya, ya berarti kan terkubur gitu ya. Tapi jangan terkubur. Tertanamnya embrio pada endometrium ibu berarti harus ada proses apa? Pengikisan atau penggerusan. Karena dia harus menggerus, maka inner cell mass tadi yang cuma satu jenis, inner cell mass, trophoblast tadi yang cuma satu jenis itu harus jadi 2 bagian. Ada yang dia bagiannya bertugas untuk menggerus ya kayak cangkul ada yang dia tetap di samping sini ya, inner cell mass-nya tetap gini. Jadi di sini nanti trophoblast itu akan menjadi 2 bagian. Ada yang namanya syncytio trophoblast, ada yang trophoblast. Syncytio, satunya situ. Bentuknya seperti ini. Yang jabrik-jabrik ini ya. Kayak mahkota atau rambut gitu ke atas. Ini adalah syncytio. Jadi syncytio itu yang ini. Ini syncytio. Lalu dari sini luar ini sampai mengelilingi. Ini namanya bukan lagi bukan lagi trophoblast, tapi sitotrophblast. Jadi nanti posisinya seperti ini. Ingat Ibu Sinta. Masuk ya. Ini tuh sebenarnya bentuknya bukan seperti ini ya, hanya saja nanti syncytio itu menghasilkan banyak enzim-enzim untuk Menggali, menghancurkan atau ya. menguruskan endometrium. Jadi makanya dia kayak apa sih istilahnya kayak air yang disiramkan gitu ya kayak gini. Jadi kalau sudah seperti ini ada syncytio, ada trophoblast maka dia bisa masuk. Endometrium itu bisa mati. Embrio itu bisa masuk ke sini ya, blastokistanya masuk sampai tertanam pada endometrium secara sempurna seperti ini. Nah, ICM-nya jadi apa Kak? ICM jadi 2 bagian. Yang paling atas namanya epiblast, yang kuning ini namanya hipoblast. Yang atas epi, yang bawah Hipo. Ada epiblast. Nanti ini ada bakal sesuatu nanti ada lagi. Di sini ada Hipoblast. hipoblast jadi satu. Nah ini masih itu adalah proses dari blastulasi akhir. Jadi kalau ditanya ini tahap apa? Blastulasi. Awal apa akhir? Awal. Cirinya terbentuk 3 bagian. Yang tengah apa? Blastosol. ICM. Trophoblast. Kalau sudah masuk ke blastulasi tengah ataupun mungkin yang akhir, itu dia namanya akan berubah ya, atau strukturnya akan berubah.
Trofoblast akan jadi dua bagian. Yang di samping ini apa? Sitotrofoblast. Sinsitio. ICM akan jadi dua bagian, yang atas Epiblast. Hipoblast. banyak tetap namanya Blastosol. seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ditanya, ada pertanyaan, tahap implantasi pada manusia itu terjadi pada fase embriogenesis yang apa? Implantasinya Blastulasi. ya, berarti kalau di sini tak tanya sitiotrofoblast tadi fungsinya untuk apa? Menggerus. Menghasilkan enzim. Iya. Mengikis. Menggerus. Sito, ada yang tahu? Dia bakal bukan dari selaput ekstra embryo.